Hukum kelima dalam The 48 Laws of Power karya Robert Greene adalah begitu banyak hal tergantung dari reputasi, jagalah reputasi Anda dengan nyawa Anda. Bab ini menjelaskan pentingnya reputasi sebagai aset berharga dalam perjalanan meraih kekuasaan, pengaruh, dan keberhasilan. Greene menekankan bahwa reputasi adalah fondasi kekuatan kita, dan jika reputasi dirusak, semua pencapaian bisa runtuh seketika. Mengapa reputasi itu penting? Robert Greene berpendapat bahwa reputasi adalah alat strategis yang menentukan bagaimana kita dilihat dan diperlakukan oleh orang lain. Reputasi yang baik memberikan kekuatan, pengaruh, dan rasa hormat, sementara reputasi yang buruk dapat menghancurkan semua peluang Anda. Berikut adalah alasan-alasan mengapa reputasi sangat penting. 1. Reputasi membentuk persepsi. Orang sering menilai kita berdasarkan reputasi kita sebelum mereka benar-benar mengenal kita. Reputasi menjadi wajah publik kita yang memengaruhi bagaimana orang lain berinteraksi dengan kita. 2. Reputasi menjadi tameng perlindungan. Reputasi yang baik dapat melindungi kita dari serangan, kritik, atau sabotase. Orang akan lebih ragu untuk menentang kita jika kita dikenal sebagai seseorang yang kuat dan tak tergoyahkan. 3. Reputasi membuka peluang. Dengan reputasi yang baik, orang cenderung mempercayai kita, mendukung kita, dan memberikan peluang untuk bekerja sama. 4. Kerusakan reputasi bisa berakibat fatal. Sebaliknya, reputasi yang tercoreng dapat menghancurkan hubungan, pekerjaan, dan peluang kita. Sekali reputasi kita rusak, sulit untuk memperbaikinya. Cara menjaga dan membangun reputasi kita. Robert Greene memberikan panduan praktis untuk menjaga dan membangun reputasi kita, yaitu 1. Waspada terhadap tindakan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap tindakan kita diawasi dan dievaluasi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus bertindak dengan hati-hati, karena satu kesalahan kecil dapat mencoreng reputasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. 2. Mengontrol narasi tentang diri kita. Kita jangan membiarkan orang lain menentukan reputasi kita. Sebaliknya, kita harus mengambil kendali atas bagaimana kita ingin dikenal. Kita harus mempromosikan citra diri yang positif dan konsisten. 3. Menghindari konflik terbuka. Terlibat dalam konflik terbuka dapat merusak reputasi kita, bahkan jika kita menang pun. Kita harus memilih pertempuran kita dengan bijak dan menghindari bentrokan yang tidak perlu. 4. Menyerang sebelum diserang. Jika ada yang mencoba merusak reputasi kita, kita harus melawan mereka dengan taktik cerdas. Jangan membiarkan rumor atau fitnah berkembang tanpa tanggapan. Memelihara hubungan dengan orang yang berpengaruh. Berhubungan dengan orang-orang yang memiliki reputasi baik dapat membantu memperkuat reputasi kita. Lingkungan yang positif akan mencerminkan citra kita. Bahaya mengabaikan reputasi. Robert Greene juga memperingatkan tentang risiko besar jika kita gagal menjaga reputasi kita. Tanpa reputasi yang kuat, kita menjadi target empuk bagi mereka yang ingin menjatuhkan kita. Orang tidak akan ragu lagi untuk menyerang jika mereka merasa kita tidak memiliki perlindungan. Tidak hanya itu, orang lain juga cenderung akan menarik dukungan mereka jika reputasi kita dirusak, sehingga kita akan kehilangan kekuatan dan pengaruh di lingkungan kita. Dan reputasi yang rusak tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan kita. Akan sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan jika reputasi kita tercoreng. Studi kasus sejarah. 1. Julius Caesar dan perlindungan reputasinya. Julius Caesar dikenal sangat memperhatikan reputasinya sebagai pemimpin yang karismatik dan kuat. Dia dengan cermat memproyeksikan citra sebagai pemimpin rakyat, bahkan ketika para senator berusaha mencorengnya. Dengan mengendalikan narasi tentang dirinya, Caesar berhasil mempertahankan pengaruhnya hingga kematiannya. 2. Marie Antoinette, reputasi yang hancur. Sebaliknya, Ratu Prancis Marie Antoinette menjadi korban reputasinya yang buruk. Meskipun banyak rumor tentang dirinya tidak benar, kurangnya upaya untuk mengendalikan persepsi publik menyebabkan kebencian kepadanya meluas di antara rakyat. Reputasi buruk ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kejatuhan monarki Prancis. 3. Mahatma Gandhi, reputasi sebagai kekuatan moral. Gandhi memahami pentingnya reputasi sebagai pemimpin gerakan non-kekerasan. Dia dengan hati-hati menjaga reputasinya sebagai sosok yang sederhana dan penuh integritas, yang membuat orang-orang menghormatinya, bahkan di tengah lawan politiknya.
Selain menjaga reputasi kita sendiri, Robert Greene juga membahas bagaimana memanfaatkan reputasi orang lain untuk keuntungan kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan reputasi orang lain. Kita bisa bekerja sama dengan seseorang yang memiliki reputasi yang baik, karena hal itu dapat membantu meningkatkan citra kita. Misalnya, bekerja dengan mentor yang dihormati akan mencerminkan kredibilitas kita. Kita juga bisa menjatuhkan reputasi lawan. Misalnya, jika kita menghadapi kompetitor, kita dapat menyerang reputasi mereka dengan menyebarkan keraguan atau informasi negatif. Namun, ini harus dilakukan secara cerdas dan strategis, tanpa melibatkan diri kita secara langsung. Jika kita merasa reputasi kita sedang terancam, kita harus segera mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya, yaitu dengan cepat membuat tanggapan. Jangan membiarkan rumor atau serangan tumbuh tanpa tanggapan. Kita harus segera ambil tindakan untuk mengklarifikasi atau mengatasi masalah. Kita tunjukkan bukti yang mendukung integritas dan kemampuan kita untuk membantu membangun kembali kepercayaan. Dan jangan membiarkan serangan terhadap reputasi kita membuat kita terlihat lemah, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita tetap percaya diri dan kompeten. Di era modern, menjaga reputasi menjadi lebih menantang karena informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan internet. Untuk menjaga reputasi kita dalam dunia digital, kita harus memperhatikan apa yang kita bagikan di media sosial, karena postingan negatif atau kontroversial dapat mencoreng reputasi kita. Kita juga harus menggunakan alat untuk memantau apa yang orang katakan tentang kita secara online dan segera menanggapi ulasan atau komentar yang merugikan kita. Dan kita harus aktif dalam menciptakan narasi positif tentang diri kita melalui konten yang relevan dan inspiratif. Jadi, reputasi adalah aset yang tak ternilai dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam The 48 Laws of Power, Robert Greene menekankan bahwa menjaga reputasi adalah fondasi kekuatan dan pengaruh kita. Reputasi tidak hanya melindungi kita dari ancaman, tetapi juga membuka peluang baru untuk meraih kesuksesan. Dengan menjaga ucapan, tindakan, dan citra diri kita, reputasi yang baik dapat menjadi tameng perlindungan, sekaligus senjata untuk memenangkan berbagai situasi. Seperti yang disarankan Greene, jagalah reputasi Anda dengan nyawa Anda, karena sekali reputasi kita rusak, dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Untuk mendapatkan buku Map 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.